Gus Maksum lahir di Kanigoro, Kras, Kediri pada tanggal 8 Agustus 1944. Salah seorang cucu pendiri Ponpes Lirboyo Kediri, K. Abdul Karim. Semasa kecil, beliau belajar pada orang tuanya, K.H. Abdullah Jauhari di Kanigoro, masuk SD Kanigoro 1957, lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya banyak diisi dengan pengajian-pengajian di pesantren Lirboyo dan melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Gus Maksum dikenal sebagai pendekar nomor wahid di kalangan Nahdlatul Ulama. Penampilannya nyentrik, berambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi atau ngerowot. Sikapnya tegas, karena itulah namanya banyak digandrungi anak-anak muda Nahdlatul Ulama. Namanya identik dengan dunia persilatan, tenaga dalam, dan pengobatan. Sejak kecil sudah gemar dengan pencak silat dan berbagai bacaan wirid. Namanya terdengar ke seluruh pelosok daerah ketika menjabat Komando Penumpasan PKI dan antek-anteknya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Beliau adalah pendiri Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dan menempati posisi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat dan Guru Besar sejak perguruan itu didirikan hingga ia wafat. Nama besarnya belum tergantikan hingga sekarang. Sejak awal nama besar Gus Maksum identik dengan kesaktian. Selain menguasai banyak aliran silat dengan sempurna, ia juga memiliki banyak kemampuan linui lainnya. Konon, rambutnya tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mahir dalam menaklukkan jin, memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, bisa mengangkat mobil sendirian, dan sebagainya. Tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, dan lain sebagainya. Dalam dunia politik, Gus Maksum selalu mengikuti arah politik Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama bergabung dengan PPP, Gus Maksum menjadi jurkam PPP hingga tingkat nasional. Begitu pula ketika PKB didirikan pada tahun 1998, Gus Maksum ganti haluan. Beliau kampanye untuk membesarkan partai itu, namun sampai akhir hayatnya ia tidak pernah mau duduk sebagai anggota dewan. Pendekar ya pendekar saja, kata beliau. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Januari 2003 tahun ketika Persik Kediri menjadi juara kasta tertinggi Liga Indonesia setelah menghajar tim-tim kuat dengan skor telak. Stadion Brawijaya terkenal angker terhadap tim lawan. Persik sering dihubung-hubungkan orang dengan karisma beliau. Jenazah Gus Maksum dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo, meninggalkan perguruan silat yang kini semakin banyak anggotanya di seluruh Indonesia. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah, menjadi pahala yang tidak putus-putusnya di alam kubur dan menjadi suri tauladan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.